Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pula lah kita bisa hadir kembali di program kita pada malam hari ini. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, sebelumnya izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Makan mie kuah di bawah batang buni. Alhamdulillah kita hadir kembali di acara pada malam hari ini, Muslimah Bercerita, Rabu 8 Juli 2020 atau bertepatan dengan 17 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Apa kabarnya sahabat muslimah pada malam hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, dan kita doakan ya bagi sahabat-sahabat muslimah yang berada di forum kita hari ini atau yang ada di luar sana yang berhalangan hadir, yang sedang menghadapi ujian sakit, kita doakan supaya mereka mendapatkan kesabaran dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu lagi kita di malam hari ini yang pastinya dengan tema yang menarik. Malam hari ini kita akan membahas tema selamatkan generasi, selamatkan negeri. Nah, mengingatkan kembali rule main kita pada malam hari ini, gitu ya. Jangan lupa bagi sahabat muslimah yang di sini yang ingin bertanya dan menanggapi, silahkan ketik tanggapan dan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, pada malam hari ini, yang pastinya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ustazah yang insya Allah akan memberikan kita sesuatu hal yang baru, yang pastinya sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustazah Siti Nafsiyah. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu, Ustazah Siti Nafsiyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Ya alhamdulillah, wa syukrulillah, baik Mbak Tri. Mbak Tri seperti apa kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah Ustazah, ya seperti yang Ustazah lihat ya. Saya Ya, bersemangat alhamdulillah sekali pada malam hari ini. Iya. Sudah siap ya Ustazah kita berbagi malam hari ini? Ya, insya Allah. Iya. Beberapa minggu ini gitu ya, saya membaca berita nih Ustazah. Tepatnya gitu ya di Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka Tengah ya, bahwa saya membaca berita ada seorang pemuda sangat muda sekali gitu ya, melakukan tindakan pelecehan seksual nih kepada anak di bawah umur. Tindakan itu terjadi tidak hanya di tahun ini ternyata gitu, itu sudah terjadi di tahun 2015 ternyata, dan jumlah korbannya itu tidak sedikit ya. Ini jumlah yang terlapor atau kasus yang terlapor gitu ya, dan bagaimana gitu kasus yang dia tidak terlapor gitu. Nah, ketika berbicara tentang masalah remaja, masalah generasi gitu ya, masalah anak-anak, kita tahu bahwa masalah generasi ini seperti fenomena gunung es gitu, yang bahkan tidak habis-habisnya untuk dibahas, tidak habis-habisnya untuk dikupas gitu ya. Padahal kita tahu bahwa sudah banyak gitu ya kebijakan yang dibuat gitu untuk melindungi anak gitu ya dengan kasus kekerasan seksual gitu, dan diskriminasi misalnya gitu. Nah, contoh saja gitu di Undang-Undang Nomor 23 gitu ya tahun 2002 tentang pelindungan anak. Di sini saya kutip gitu ya pasal 1 ayat 2, bahwa sesungguhnya pelindungan anak itu adalah segala kegiatan nih Ustazah untuk menjamin kemudian melindungi anak gitu ya, terkait hak-hak anak, baik itu hidup kemudian tumbuh kembang gitu, partisipasi anak secara optimal gitu ya, sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai manusia, ya ini mendapatkan pelindungan dari sisi keamanan dan diskriminasi gitu. Nah, berbicara tentang masalah anak ini gitu ya, apa gitu yang terjadi dengan
anak-anak kita hari ini gitu, mengingat permasalahan ini adalah menjadi apa ya, kegelisahan gitu para orang tua gitu ya, atau kegelisahan saya sendiri atau kegelisahan muslimah yang hadir pada malam hari ini. Mohon Ustazah untuk memberikan gambarannya. Ya, baik, jazakillah khair ya Mbak Tri atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, sahabat muslimah serumpun Subalai ya dimanapun berada, dan dengan aktivitas apapun pada malam hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, semua karena nikmat Allah ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersua kembali dalam program Muslimah Bercerita ya. Program andalannya fanpage Muslimah Serumpun Subalai ya Mbak Tri ya. Ya, Iya, Ustazah. alhamdulillah ya. Ini merupakan sebuah kebahagiaan ya, bisa berbagi kembali ya dengan para sahabat Muslimah Serumpun Subalai ya. Ya baik, sholawat serta salam ya juga tidak boleh ya kita lupakan ya untuk teladan kita, uswatun hasanah ya, qudwah yang telah mengenalkan Islam kepada kita hingga hari ini ya, kita bisa merasakan betapa indahnya Islam ya di dalam kehidupan kita. Ya Mbak Tri, tadi dari apa yang sudah digambarkan oleh Mbak Tri tadi, apa ya, subhanallah gitu ya, rasanya tidak ada kata lain yang kemudian bisa kita ungkapkan ya para sahabat, ketika kemudian kita mendengar permasalahan yang terus terjadi pada generasi kita, gitu. Jadi memang, saya rasa ya, tidak ada habisnya ya, ketika kemudian kita ini membicarakan permasalahan generasi yang terus saja terjadi, bahkan mungkin kalau hari ini hitungannya tidak lagi dalam hitungan jam gitu ya, menit gitu, bahkan detik mungkin gitu ya, yang kita tahu bahwa persoalan ini juga tidak hanya terjadi di Bangka Belitung gitu ya Mbak Tri, tapi juga di Indonesia mungkin ya, bahkan skala dunia. Dan semua fakta ini menunjukkan bahwa betul seperti yang Mbak Tri sampaikan tadi, ini seolah menjadi fenomena gunung es. Artinya ya, sahabat, apa yang kemudian tampil ya di permukaannya, ini adalah sesuatu yang bisa jadi ya, pada realitanya itu tidaklah sebanyak ya yang sebenarnya gitu ya. Nah, dan mungkin saya bisa menggambarkan ini satu waktu akan menjadi sebuah bom ya, bom waktu yang siap meledak kapanpun gitu. Nah, ini tentu membuat kita miris gitu ya. Nah, tadi gambaran adanya sebuah pelecehan seksual ya yang terjadi kepada generasi kita bertahun-tahun dan tahun ini baru terungkap gitu ya, dan ini tidak hanya menimpa 1, 2 orang anak tapi banyak sekali ya. Lalu kemudian juga Bangka Belitung juga lagi hits ini ya Mbak Tri. Kalau saya kemarin mencoba Iya, melihat Ustazah. berita ya, ada juga yang terkait dengan bagaimana ya orang tua dan anak kita sekarang sedang berada dalam tantangan virus pornografi ya. Karena memang hari ini BDR Iya, ya, Ustazah. belajar dari rumah itu ternyata memunculkan satu masalah yang baru gitu, heeh. Nah, lalu kemudian juga kita melihat masalah yang lagi hits juga ya, bagaimana penyimpangan orientasi seksual pada anak kita ya, pada generasi kita ini nggak ada habisnya gitu ya. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa generasi ya, terutama anak ya, ini adalah sosok yang akan menjadi pewaris estafet sebuah negeri. Ya, karena itu kan kita bahas hari ini ya, kenapa kita nantinya harus kemudian melakukan langkah penyelamatan terhadap generasi, karena memang ini merupakan sebuah upaya bagi kita semua untuk menyelamatkan negeri ini gitu ya. Nah, tetapi realitanya betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Tri juga ya, sebuah kegalauan mungkin terjadi pada diri kita, bahkan tanda tanya itu besar sekali saya rasa gitu ya Mbak Tri, terutama pada kaum-kaum ibu gitu ya, para emak-emak kita Iya. gitu. Ini kebijakan sudah ada dan saya rasa juga bukan hanya satu undang-undang perlindungan anak yang Mbak Tri bacakan tadi, ada KLA gitu ya, kemudian juga ada beberapa yang lain lagi ya, itu juga tidak sedikit ya. Tapi realitanya ini tidak kemudian memutus ya mata rantai dari persoalan yang terus menyergap generasi kita.
Jadi kenapa saya gambarkan menyergap ya, generasi kita ini ya, sahabat, muslimah seruput sebalai, eee, itu berada dalam satu kepungan yang begitu akut ya, dari persoalan yang menimpa mereka sehingga ya, sergapan ini ya kalau mau saya analogikan, itu sergapannya cukup kuat gitu. Sampai kemudian mereka pun merasa ketika disergap itu nggak bisa lari gitu Mbak Tria, mungkin gambarannya seperti itu. Nah, Iya, maka Ustazah. artinya ya dari, apa yang sudah diberikan ya, kebijakan-kebijakan yang sudah apa namanya, diterapkan bahkan bukan hanya dikeluarkan ya, ini kita menangkap sebuah sinyal bahwa, sepertinya ya, kebijakan yang kemudian dibuat ini ternyata belum mampu ya menuntaskan persoalan-persoalan yang menyergap generasi kita tadi, gitu. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang saya rasa cukup miris ya untuk kita, rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, gitu. Nah, apa namanya, karena memang betul ya, di satu sisi saya juga tidak mau menafikan, kita tetap, ya apa yang sudah dilakukan oleh, pemangku kebijakan kita untuk mengeluarkan, berbagai kebijakan ya untuk, berupaya menyelamatkan generasi kita. Tetapi pada konteks apa yang, akan kita bahas hari ini ya, terutama dalam perspektif, seorang muslim gitu, kita akan mencoba melihat ya, di mana simpul ataupun benang merahnya ya, eee, pada realitanya kebijakan ini ternyata memang belum mampu untuk, memutus mata rantai itu ya. Kalau kemudian kita coba analisis ya, ketika kemudian kita melihat persoalan ini ya Mbak Tri gitu, dalam analisis yang Iya. kemudian kita coba lakukan ya, memang, ini tidak luput ya dari orientasi penyelesaian masalah yang dilakukan, gitu. Nah, dalam artian begini, kita sama-sama pahami gitu ya, dalam manajemen masalah itu kan kita, seharusnya ya mendudukkan persoalan ya, itu sampai kemudian terdeteksi ya, apa yang menjadi penyebab masalahnya, baru kemudian ya kita merumuskan treatment apa ataupun solusi apa yang, nantinya itu akan diberikan. Kan harusnya manajemen masalah itu kan seperti itu ya. Saya rasa di, semua, Iya. segmentasi keilmuan juga seperti itu, apakah kedokteran misalnya gitu ya, psikologi dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian kalau konsep ini kita ambil ya ke dalam, permasalahan, generasi yang hari ini kita hadapi, saya rasa ini yang menjadi persoalannya. Ya, bahwa apa yang menjadi orientasi penyelesaian masalah pada generasi kita, ya dalam analisis saya masih, pada tataran, orientasi terhadap pemicu masalah, gitu. Jadi, bukan kepada akar masalah yang sebenarnya, gitu ya. Nah, bahkan ya, mirisnya Mbak Tri, ya ketika kemudian kita melihat ya, solusi yang kemudian diberikan ini masih pada tataran pemicu saja ya dari masalah itu, apakah, media yang tidak terjaga, kemudian pendidikan yang ternyata tidak menghasilkan, individu yang dia memiliki, apa ya, kepekaan terhadap tindakan yang dia lakukan itu apakah benar atau salah di hadapan Allah, ini kan perspektif muslim kan seperti itu gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana sokongan dari kebijakan-kebijakan yang lain, apakah ekonomi, politik dan lain sebagainya terhadap keberlangsungan, pendidikan. Misalnya saya ambil, satu contoh pendidikan, terkait dengan parenting di dalam rumah, bagaimana fungsi peran, ibu gitu ya untuk kemudian betul-betul bisa memberikan, pengayoman ataupun pendidikan yang terbaik kepada anaknya gitu ya. Nah, pada tataran seperti ini pun ya, padahal ini adalah pemicu, saya katakan pemicu ya. Nah, ini belum sepenuhnya, dituntaskan gitu ya. Nah, padahal sekali lagi ya, untuk kemudian kita bisa, menyelesaikan sebuah permasalahan ya, harusnya yang disentuh itu adalah persoalan yang mendasar sekali Mbak Tri, gitu ya. Nah, persoalan yang sebetulnya itu menjadi, asas dari berangkatnya kebijakan-kebijakan yang dibuat, ya. Nah, dalam artian begini, kalau mau saya sederhanakan gitu ya, nah kita pahami bersama ya, setiap kebijakan yang diambil itu dia pasti punya pandangan, perspektif tertentu gitu ya. Nah, perspektif inilah yang nanti akan menentukan ya, corak kebijakan ini akan punya corak apa gitu.
apakah akan punya corak Islam gitu ya, apakah punya corak kalau hari ini kita pahami bersama ya, eee, corak pemahamannya itu dikuasai oleh sekulerisme yang dia tidak menempatkan Islam itu sebagai satu-satunya rujukan ya di dalam mengambil keputusan ya, maka kita bisa mendeteksi bahwa memang apa yang nanti lahir ya dari kebijakan yang, apa namanya, berlandaskan kepada pemikiran ini gitu ya, itu juga akan, penuh dengan corak liberalisasi gitu ya, penuh dengan corak kebebasan gitu ya. Nah, penuh dengan, corak kepentingan gitu ya. Nah, ini saya rasa kita bisa membaca semua ini, secara detail ya di tengah-tengah kehidupan kita gitu, bahwa, eee sebetulnya ini bukan menjadi rahasia gitu, heeh. Kita sudah tahu corak-corak dari kebijakan yang kemudian dikeluarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, maka, ini ya, berangkat dari konsep inilah seharusnya kita melihat bahwa memang, ketika kemudian pijakan ya ataupun asas yang, mendasari sebuah kebijakan itu ya, ini adalah sebuah landasan ataupun pijakan, kebijakan yang ternyata ya itu dalam perspektif kita sebagai seorang muslim ya, ternyata jauh ya dari apa yang kemudian, seharusnya diinginkan oleh Allah ya. Nah, kalau kita membahas apa yang sebetulnya diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita jelas ya, Allah menggambarkan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah mengatakan begitu kepada kita ya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Iya. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," gitu ya. Nah, maka sebetulnya ya, ketika kemudian kita memahami ayat ini, yang Allah inginkan adalah ya, perspektif bahwa kita ini adalah makhluk, kita ini adalah, ciptaan yang seharusnya tunduk kepada setiap ketetapan yang Allah berikan. Nah, maka kalau ini kemudian kita tarik ke dalam kehidupan kita, seharusnya ya konsep ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dalam bentuk apa? Kebijakan yang seharusnya mengatur kehidupan kita, ini asasnya adalah asas Islam, gitu ya. Nah, maka ini ya, saya rasa ya Mbak Tri sebagai, apa namanya, sesuatu yang paling mendasar dari persoalan yang kita hadapi hari ini, bahwa setiap kebijakan yang tadi dibuat, walaupun tadi banyak sekali ya Mbak Tri, ya, dan saya rasa juga implementasinya juga Iya, banyak betul. sekali bercabang gitu ya. Nah, tetapi ya karena dia kemudian secara Iya. asasiah, secara mendasar itu tidak berpijak kepada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang datang dari Allah, akhirnya inilah yang memunculkan persoalan. Jadi kalau kita mau ambil benang merahnya, saya bisa katakan yang pertama ya, dari sisi landasan berpikir ya, untuk menjalankan kehidupan tadi ya, apa namanya, karena dia berangkat dari ideologi sekulerisme yang memisahkan antara agama dari kehidupan, hasil dari, landasan hidup ini adalah kebijakan yang lebih mengedepankan kepada kebebasan. Standar benar salah itu diserahkan kepada, akal manusia. Artinya, kebijakan yang dibuat ya, itu lebih banyak ya menjadi, kebijakan yang dipertimbangkan ya, berdasarkan keinginan dari manusia saja, gitu. Sedangkan apa yang diinginkan Allah sebagai pencipta manusia, itu dipinggirkan dulu, gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi gitu ya, ketika kemudian serba bebas, disinilah peluang bahwa setiap kebijakan itu ya, nantinya itu syarat dengan kepentingan. Gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, karena landasannya seperti itu tadi gitu ya. Nah, pada akhirnya juga menciptakan sebuah kehidupan ya, yang dia tidak bisa saling berkaitan Mbak Tri ya, antara satu aspek kehidupan dengan kehidupan yang lain. Kenapa? Karena semua berlandaskan kepada asas kebebasan, semua mau ngejalanin masing-masing gitu. Nah, ini implikasinya seperti apa? Setiap kebijakan yang kemudian kita lihat ada ya di dalam kehidupan kita, pada akhirnya menimbulkan, kontradiktif ya, saling bertentangan antara Iya. satu kebijakan dengan kebijakan yang lain, gitu ya. Nah, contohnya yang tadi gitu ya. Nah, contoh mudahnya adalah kita mengapresiasi banyak sekali kebijakan yang disediakan untuk menyelamatkan generasi, tetapi di sisi yang lain ya, pemicu-pemicu yang tidak tuntas tadi di lini-lini yang lain, itu ternyata kita deteksi saling berbenturan dengan upaya mau menyelamatkan ini. Contohnya, kita mau menyelamatkan generasi, tapi media kita tidak dijaga, ya. Iya. Kita mau Iya. menyelamatkan generasi dengan
menempatkan peran seorang ibu di rumah secara totalitas dengan menggunakan konsep parenting. Tetapi ibu-ibu kita dipaksa keluar rumah untuk cari uang, gitu ya. Nah, lalu kemudian juga sistem ekonomi juga seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang kemudian, kita bisa gambarkan sebagai kebijakan yang saling bertabrakan, saling kontradiktif, gitu. Nah, akhirnya ya para sahabat, ya kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan yang kemudian, dengan konsep seperti ini ya, kalau kita bisa simpulkan wajar, dia tidak mampu, apa namanya, menuntaskan persoalan yang terjadi pada generasi ini dengan setuntas-tuntas, gitu ya. Nah, sehingga ya berangkat dari, pemahaman ini ya, ya memang menjadi sebuah kebutuhan akhirnya bagi kita kan untuk bertanya gitu ya, apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Nah, saya yakin semua, di benak kita itu berpikir ke arah sana Mbak Tri gitu ya. Nah lalu kemudian kalau seandainya ini sudah nggak mampu, tapi permasalahan terus terjadi gitu ya. Nah, berarti kan pada titik ini, ya saya rasa kita semua perlu memikirkan sebuah, pilihan alternatif gitu ya. Nah, sebuah pilihan alternatif yang berangkat dari pemahaman yang mendasar tadi. Karena ya, permasalahan yang terjadi hari ini ternyata bukan hanya pada tataran teknis pemicu saja ya, tetapi ternyata dia dari persoalan yang mendasar gitu ya, dari akar permasalahan di mana memang pemikiran yang mendasari kehidupan kita tidak berdasarkan kepada Islam ya. Sebagai seorang muslim ya sebagai wujud dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah, saya rasa ya menjadi sesuatu yang cukup logis ketika kemudian kita mengambil sebuah alternatif, menjatuhkan pilihan kita kepada Islam, gitu. Kenapa? Karena setidaknya ya, di sini ya ada 2 alasan gitu, ya yang bisa mungkin menjadi pertimbangan kita. Yang pertama ya, ketika Allah, menjanjikan di dalam Ali Imran ayat 19, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam." Ya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ya, agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam, gitu. Lalu kemudian yang kedua ya, pertimbangan yang bisa ya menjadi, renungan bagi kita bersama bahwa ketika kemudian Allah menurunkan Islam sebagai aturan ya di dalam kehidupan kita, di dalam wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 di sana Allah menggambarkan dengan jelas bahwa pada hari itu ya Allah telah menyempurnakan Islam ya untuk kehidupan kita. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ketika kemudian Allah menurunkan Islam itu sifatnya bukan hanya sebagai sebuah agama spiritual gitu ya. Dia bukan hanya sebagai akidah spiritual gitu ya, Mbak Tri ya, tetapi dia Iya, menjadi Ustazah. menjadi sebuah akidah siasi gitu. Menjadi sebuah akidah politik ya. Bahasa sederhananya adalah bagaimana Islam ini menjadi sebuah aturan yang bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sempurnanya Islam ya, ini mencakup seluruh dimensi kehidupan kita. Kalau di pelajaran agama itu kita sering mendengar istilah Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah Iya, gitu ya, Mbak Tri ya. Kemudian iya, Ustazah. iya, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya hablum minannas gitu ya, di dalam kehidupan Pastinya. sehari-hari, muamalah dan ukubatnya. Lalu kemudian Islam juga memiliki konsep yang sempurna untuk mengatur, dirinya, terhadap hubungan dirinya dengan dirinya sendiri, yakni hablum binafsi gitu ya, dalam hal berpakaian misalnya gitu ya, akhlak, makanan, minuman dan lain sebagainya. Maka, dengan 2 pertimbangan ini ya saya rasa kita cukup ya untuk kemudian bisa merenungkan bahwa ya, eee alternatif ya, Islam itu adalah alternatif yang, boleh ya untuk kita pertimbangkan hari ini, ya kita ambil alternatif ini, menyelesaikan permasalahan, apa namanya, kekerasan anak gitu ya ataupun, persoalan yang yang dihadapi oleh generasi kita hari ini. Terlebih ya, kenapa? Karena memang dengan kesempurnaan Islam tadi ya, Islam ini kan mampu ya diterapkan secara sistemis ya. Jadi dia tidak kemudian, memunculkan kontradiksi nanti ya, pada apa namanya, bidang-bidang yang lain ya seperti yang terjadi hari ini ya mungkin penjelasan ini akan, kita bahas lagi ya, di segmen, berikutnya gitu ya. Nah tetapi intinya begini, bagaimana kemudian ya, Islam mampu diterapkan secara sistemis ini bahkan oleh otoritas sebuah negara. Nah saya rasa ketika kemudian, sebuah aturan yang benar ya,
diterapkan oleh sebuah negara yang insya Allah ya diridhoi oleh Allah karena memang berasaskan kepada pandangan yang benar, ya ini menjadi, sebuah alternatif yang ya sangat perlulah ya untuk kita pertimbangkan ya hari ini, begitu ya Mbak Tri? Heeh, Iya, iya, Ustazah. mhm, Jadi, menarik gitu ya Ustazah, apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi gitu, bahwa tergambar jelas di sini gitu persoalan, anak atau generasi di hari ini gitu adalah menjadi, sebuah persoalan yang, sangat mendasar sekali gitu ya, yang memang bisa memunculkan gitu, sebuah permasalahan yang apa, sistemik gitu ya. Dan tadi Ustazah menyinggung masalah tentang, Islam, ya karena memang saya tertarik sekali gitu ya, artinya apakah, tidak cukup gitu ya dengan kebijakan yang sudah ada gitu untuk menangani, apa, generasi, permasalahan generasi gitu dan, ini juga apa ya, bisa kita lihat mungkin, menjadi sebuah tanda tanya besar gitu ya bagi kita bersama gitu. Apakah tidak cukup gitu dengan, apa, segala kebijakan yang ada gitu. Tadi Ustazah sudah, apa, menyampaikan tentang, apa, Islam gitu. Saya sangat tertarik sekali gitu, karena memang bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah kan. Gimana Ustazah betul, tanggapannya? iya, kalau saya tangkap ya Mbak Tri ingin bertanya, "Emangnya kenapa harus Islam sih?" Gitu ya. Iya, benar benar. Emangnya nggak cukup gitu ya heeh, kita itu menggunakan, aturan yang ada hari ini bukankah itu semua mungkin sudah banyak ya heeh, kebijakan yang sudah diberikan gitu ya heeh. Ya ini betul ya kalau saya tarik tadi dari pembicaraan Mbak Tri tadi gitu, ya ini adalah konsekuensi keimanan gitu ya. Nah, ini saya berbicara, dalam kapasitas kita sebagai seorang muslim gitu ya yang, sudah sepatutnya memahami ya bahwa keberadaan kita ya di dalam kehidupan dunia ini adalah, berperan ataupun memiliki posisi sebagai seorang makhluk gitu Mbak Tri, gitu ya. Nah, Iya, saya rasa gitu ya dengan memahami hakikat, keberadaan kita sebagai makhluk ya, nanti, akan dimulai ya berbagai macam perenungan ya heeh, gitu ya. Nah saya membahasakannya mungkin begitu ya. Perenungan tentang apa? Perenungan tentang apa sih yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini gitu. Ya karena kita ketahui bersama ya konsekuensi dari keimanan kita terhadap Allah kan juga melahirkan, keyakinan bahwa kehidupan dunia ini sementara ya Mbak Tri ya gitu, heeh. iya Ustazah, Kehidupan benar. dunia ini kan dia adalah sebuah tempat persinggahan. Nah, ini yang tadi saya gambarkan sebagai sebuah pemahaman asasiyah ya, yang belum tentu ya, apa namanya, pemahaman yang seperti ini ya dimiliki oleh pemahaman-pemahaman yang lainnya hari ini, gitu. Nah, padahal ya kita memahami bahwa apa yang kemudian, ditawarkan ya oleh pemahaman Islam terkait dengan konsep bahwa manusia itu adalah makhluk, artinya konsekuensinya adanya nanti zat ya, Al-Khaliq wal Mudabbir ya bukan hanya sekedar pencipta tetapi juga mengatur kehidupan manusia. Ini adalah, sebuah konsep yang cukup menarik untuk kita bahas gitu ya. Nah, kenapa? Karena saya rasa tidak ada ya ideologi lain ya ataupun, pemikiran mendasar lain yang bisa mengupas tuntas persoalan ini sampai kepada sebuah pemikiran yang benar begitu Mbak Tri, gitu ya. Nah, Iya, karena memang ketika kita memahami ya bahwa posisi kita sebagai seorang makhluk, konsekuensinya kan kita paham, hidup kita ini diatur gitu. Hidup kita ini adalah sesuatu yang nggak bisa seenaknya kita gitu. Heeh, iya, kenapa? Karena tidak mungkin ya, Allah menciptakan kita dengan seperangkat khosiatulnya ya, khosiatul insannya, potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan, kita, di dalam diri kita ini, tanpa juga dibarengi ya dengan adanya solusi untuk bagaimana supaya potensi yang kita miliki, ya katakan saja ada potensi, kebutuhan jasmani, makan, minum, dan lain sebagainya, bernafas gitu ya, yang ketika kemudian tidak dipenuhi itu bisa menyebabkan kematian ya pada diri manusia gitu. Nah, lalu kemudian juga, iya benar ada Ustazah. potensi lain ya berupa naluri gorois ya, di mana gorois ini Iya, juga dia terbagi lagi menjadi Gorizatul Nau gitu ya, naluri untuk beragama, kemudian ada Gorizatul Baqo, naluri untuk mempertahankan diri, bisa merasa sedih, marah,
takut gitu ya, khawatir gitu ya. Nah, deg-degan mungkin ya Mbak Tri ya gitu. Nah, itu kan naluri Iya, bako semua maaf gitu ya. Nah, Ustazah ini, memotong sebentar gitu. Mungkin, iya iya, ini ada pertanyaan ya heeh, dari, heeh, akun bernama Nur Salimah Nur gitu. Mungkin iya, sama tadi pertanyaan yang, apa saya tanyakan tadi, maksudnya mhm. sekaligus menjawab ini Ustazah Oh, gitu iya iya kan, iya iya sudah iya, ada monggo yang monggo masuk, monggo, heeh, iya. silakan. Sama gitu, kenapa gitu kan harus Islam gitu yang menjadi solusi gitu kan. Heeh. Mungkin itu, sekaligus Iya. menjawab gitu dari apa yang saya tanyakan tadi. Silakan Iya, Ustazah. jadi Mhm, memang, itu ya kalau kita kemudian melanjutkan ya tadi, ada khosiatul insan, ada potensi yang Allah berikan kepada diri kita, sepaket pada saat manusia itu diciptakan. Nah ini yang kemudian, harus kita pahami bersama ya, ketika kita diciptakan itu kita tuh nggak polos gitu. Kita tuh, diberikan seperangkat potensi oleh Allah ya. Kalau tadi melanjutkan ya setelah Ghorizatun Nau ada maaf Ghorizatul Baqo ya, naluri untuk mempertahankan diri, ada juga yang namanya Ghorizatun Nau, naluri untuk berkasih sayang. Nah, sekarang kita coba ya, mereka-reka dan kemudian merenungkan ini ya. Tidak mungkin ketika potensi ini diberikan oleh Allah ya, yang kita tahu setiap potensi ini kan nanti dia menuntut ya, gitu ya. Nah, rasa lapar itu kan dia akan menuntut untuk apa? Dipenuhi. Kemudian, Ghorizatul Baqo ya, rasa khawatir, rasa takut itu kan dia menuntut, rasa apa namanya, aman gitu ya, untuk dipenuhi rasa amannya. Kemudian iya. termasuk, Ghorizatun naluri untuk melestarikan keturunan ya yang diejawantahkan di dalam bentuk, naluri berkasih sayang, apakah itu kepada lawan jenis maupun sesama jenis, termasuk juga ke keluarga dan lain sebagainya. Ini kan semua butuh pemuasan. Sekarang pertanyaannya adalah ketika semua ini gitu ya, seperangkat ini diberikan oleh Allah gitu ya. Nah, lalu Allah pun menitipkan ya solusi untuk menggunakan dan, memenuhi kebutuhan ini dengan adanya ya Islam sebagai aturan yang terbaik bagi Allah, ya mungkin saya membahasakannya sebagai manual book lah, untuk kita itu Iya, bisa memanfaatkan dan memenuhi, potensi-potensi ini supaya bisa berjalan dengan baik dan benar gitu ya di dalam kehidupan iya, kita. Supaya enggak tercipta kerusakan sebagaimana yang kemudian Allah gambarkan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 ya Mbak Tri, ketika Allah berfirman, iya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasadu ilal bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Di sana Allah dengan jelas menggambarkan, telah nampak kerusakan di langit dan di bumi, itu akibat dari ulah tangan manusia gitu ya. Nah, ulah tangan manusia ini ya, ini bisa kita gambarkan ya, eee, ya ini adalah akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang kemudian, tidak ya menyesuaikan potensi yang kemudian Allah berikan tadi ya, sesuai dengan apa yang sebetulnya sudah disiapkan oleh Allah, manual book-nya tadi, yakni Islam, ya. Yang kemudian Islam ini ya, termaktublah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, sebagai pedoman kehidupan kita sebagai seorang manusia gitu ya. Nah, maka, konsep inilah yang kemudian ya, seharusnya menjadi sekali lagi perenungan bagi kita bersama, melanjutkan perenungan di pertanyaan pertama tadi ya, Mbak Tri ya, Islam sebagai agama yang benar dan kemudian, Islam, iya, sempurna Ustazah. gitu ya, heeh. Nah, maka konsep ya, ada Iya, sebuah manual book, kemudian Allah berikan potensi, ini klop, ya tapi kemudian ketika manual book-nya yang benar ini kita buang dan kita ganti dengan aturan yang lain ataupun manual book yang tidak sesuai, maka inilah sahabat ya yang sejatinya menimbulkan banyak sekali permasalahan di dalam kehidupan kita. Ya, saya ambil satu contoh saja Mbak Tri ya, mungkin, agar tergambar iya, lebih, sederhana gitu ya, lebih jelas lagi di benak, sahabat ya. Salah satu potensi Gorois tadi ya, Ghorzatul Nau ya, naluri untuk berkasih sayang yang ini kan generasi kita itu lebih banyak, ke arah-arah ini ya, Mbak Tri ya, permasalahannya itu gitu. Termasuk tadi, iya, Ustazah. penyimpangan orientasi seksual, kemudian juga pelecehan ya. Kita bisa memahami bahwa naluri ya, itu memang tidak bisa dibuang, gitu. Ya, tetapi kan dia beda ya dengan hajatul udwiyah ya. Kalau hajatul udwiyah kebutuhan jasmani nggak dipenuhi, bisa mengancam nyawa, tapi kalau naluri ini kan kalau nggak dipenuhi, ya dia nggak akan apa-apa, paling cuma gelisah doang gitu ya. Nah, gelisah aja Iya, nih ya. Nah, tetapi ketika kemudian Allah memberikan ya petunjuk yang begitu sempurna, bahwa ketika kita merasa ya, ada ketertarikan terhadap lawan jenis gitu ya.
Allah sudah menetapkan dengan begitu jelasnya di dalam Islam. Ya. Ada tempat-tempat yang dihalalkan, ada aktivitas-aktivitas yang diharamkan. Nah, disinilah tadi yang saya sampaikan ya, bahwa Eee, pemahaman yang mendasar tentang kehidupan kita gitu, itu akan menentukan pilihan kita itu di mana nanti, gitu ya. Iya, Ketika benar. kita menggunakan pemahaman, yang mendasar berdasarkan kepada Islam, memahami bahwa Allah berhak untuk ditaati, memahami bahwa diri kita ini adalah makhluk, tentu muslim dan mukmin itu akan mengambil pilihan untuk menjauhi aktivitas yang dilarang. Dan mengambil tempat-tempat yang dihalalkan, kan begitu. Tetapi ya, Iya. hal yang berlawanan itu terjadi hari ini, Mbak Tri, ya. Ketika Mhm. kemudian, eee, pemahaman mendasar yang ada di tengah-tengah kehidupan, masyarakat kita hari ini, itu lebih banyak didominasi oleh pemikiran yang bebas, liberal tadi, berangkat dari sekularisme yang, meminggirkan agama dari kehidupan. Jadi agama cukup di wilayah private aja. Agama cukup mengatur persoalan agama aja. Untuk kehidupan publik, no no no, nanti dulu gitu, heeh. Ini wilayah akal manusia ini, kita yang lebih tahu, manusia yang lebih tahu, Allah nggak tahu tuh urusan kita. Nah, pemahaman-pemahaman begini yang pada akhirnya ya, memunculkan tindakan-tindakan yang, seharusnya tidak dilakukan oleh orang muslim ataupun mukmin, gitu. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Akhirnya ketika dia ingin memenuhi kebutuhan naunya tadi ya. Nah, Allah sudah menetapkan Iya. itu tuh adalah aktivitas yang terlarang, yang diharumkan. Tetapi karena dia merasa, "Gue yang paling tahu," gitu ya. Nah, akhirnya dia ambil ini, ya. Ini sudah ditetapkan sebagai sebuah, tempat yang halal, tapi kayaknya ribet deh, ya. Lebih baik saya ngambil yang bebas-bebas aja, gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan persoalan yang tadi di segmen pertama tadi ya, kita gambarkan Iya, bahwa begitu banyak pemicu-pemicu yang ada di sekitar kita. Nah, benar. sehingga kloplah ya, kloplah semua ini gitu ya. Nah, sudahlah pemahaman yang kemudian dimiliki ya secara mendasar itu keliru ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ditambah lagi dengan stimulus ya, rangsangan dari kiri kanan itu merebak secara bebas. Nah, inilah yang pada akhirnya ya, menjadikan ya banyak sekali, individu hari ini yang justru memilih ya, apa namanya, pilihan-pilihan yang keliru di dalam kehidupannya, yakni, melanggar apa yang kemudian Allah perintahkan. Nah, maka dengan gambaran inilah ya sahabat ya, saya rasa cukup jelas ya bahwasanya kenapa kita itu harus mengambil Islam, gitu ya. Nah, lah Iya, lalu benar. kemudian kalaupun seandainya ini Mbak Ti kita mau merunut ya, bagaimana proses kita itu harus mencari kebenaran ya, kalaupun seandainya nih ya, penjelasan yang tadi masih kurang memadai untuk membuat kita itu, merenungi itu secara totalitas ya. Nah, saya bisa memberikan clue untuk kemudian, Iya. bisa kita gunakan bersama agar kita bisa mendeteksi pemikiran yang sebetulnya harus kita ambil di dalam kehidupan itu, pemikiran yang benar itu yang seperti apa, gitu ya. Nah, jadi para sahabat ya, ketika kemudian kita ingin memiliki pemahaman yang benar di dalam kehidupan kita ya, maka, sahabat bisa mengambil, 3 formula ini gitu ya. Nah, silakan di cross check apakah pemahaman itu pertama ya, memuaskan akal Iya. kita sebagai Tunggu dulu manusia. Ustazah, mungkin ini, Ya, ada kaitannya dengan oh pertanyaan ya, berikut gitu ya, ya heeh. kebablasan ini. Iya, ada Iya, pertanyaannya masuk ini, dari pemilik akun, Umi, Farhan gitu ya, iya ya, apakah realitas atau persepsi, nah berbicara mhm. sudut pandang Oh gitu iya ya, iya, betul mmm, betul, heeh. apa, dapat mempengaruhi manusia gitu? Silakan Ustazah. Iya, sangat jelas tadi ya, seperti yang saya gambarkan Iya, tadi, bahwa memang, heeh. eee, kita nggak bisa memungkiri ya, setiap perbuatan yang dilakukan ya, oleh, individu gitu ya, ataupun, apa namanya, dilaksanakan oleh sebuah kelompok, bahkan diterapkan oleh otoritas sebuah negara, ini semuanya berkaitan dengan pemikiran, ya. Karena nggak mungkin ada sebuah action gitu ya, itu yang luput dari landasan pemikiran, ya. Atau sederhananya saya katakan begini ya Mbak Tri ya, tidak Iya, ada seorang pun, satu kelompok pun, bahkan sebuah negara pun yang ketika dia, apa namanya, mereka gitu ya, nah melakukan sebuah action, itu nggak punya motif.
Iya, itu nggak Iya punya, benar. apa namanya, pemikiran di baliknya gitu. Karena ini saya anggap sebagai sesuatu yang cukup logis ya gitu ya. Nah, maka kalaupun kita menemukan ada seorang individu, kelompok maupun negara yang ketika melakukan sesuatu, ketika kita bertanya, "Kenapa begini?" dan dia menjawab, "Nggak tahu," itu kemungkinannya cuma 2 ya. Pertama ya, apa namanya, memang dia menyembunyikannya gitu ya. Ya. Iya, Kedua gitu ya, itu adalah sesuatu yang apa namanya, dia lakukan serampangan. Jadi sebetulnya ya selama individu, kelompok maupun negara itu mau dikatakan sebagai apa namanya, pelaku yang normal, pelaku yang sehat gitu ya, itu adalah indikasi yang paling asasi yang harus dia miliki ya, untuk iya, melakukan sesuatu itu pasti harus sadar dulu gitu ya. Nah, dari benar. mana kesadaran ini harus, berawal, harus berasal, ya pemikiran. Gitu ya. Nah, Iya benar. tadi ya, kalau kita melanjutkan lagi ya kepada apa yang tadi saya sampaikan untuk meng-cross check apakah pemikiran ini, apa namanya, benar atau tidak gitu ya. Nah, apakah dia mendasar atau tidak untuk layak saya jadikan, pedoman ataupun rujukan untuk mengambil keputusan di dalam kehidupan ya. Ini konteksnya bukan hanya individu ya tadi ya, saya gambarkan juga bisa digunakan oleh kelompok maupun negara begitu. Ya, yang pertama tadi ya indikasinya adalah pertanyaan yang harus kita pertanyakan pertama, apakah ya pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang bisa memuaskan akal kita? Yang artinya itu, bisa membuat kita terdiam, tidak lagi bertanya-tanya, "Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu?" Gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua ya, dia mampu, eee, memobilisasi ataupun memfasilitasi fitrahnya manusia. Ataupun sesuai dengan fitrah manusia yang sudah diciptakan oleh Allah tadi, Mbak Tri. Ya berupa apa? Iya, Khosiatul insan ataupun potensi manusia. Ya artinya secara sederhana bisa saya gambarkan begini, apakah ya, semua potensi yang kemudian Allah berikan di dalam kehidupan kita itu ya, itu bisa terpecahkan ya, solusinya dengan pemikiran ini secara benar. Bukan hanya terpecahkan ya, kalau terpecahkan semua juga bisa memecahkan gitu ya. Nah, heeh, tapi benar atau tidak gitu, ini kan membutuhkan ketelitian gitu ya. Nah, lalu kemudian indikasi yang ketiga ya, untuk kita itu merenungi apakah pemikiran itu benar atau tidak ya, Eee, apa namanya, yang pertama tadi memuaskan akal ya, kemudian, sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Nah, kemudian, apakah dia menciptakan ketentraman hati atau tidak? Nah ini ya, gitu. Nah, kita pada faktanya menemukan ya, pada pelanggaran-pelanggaran hukum syara ataupun, apa namanya, kemaksiatan yang terjadi terutama dari sisi sosial masyarakat ya, contohnya tadi dari sisi nau ya, gitu ya. Nah, dari sisi, naluri untuk berkasih sayang ya, katakan saja ya, mungkin hari ini, trennya itu adalah bebas ya, Mbak Tri ya, begitu. iya Ustazah. Tetapi, kalau kita mau kemudian secara jujur bertanya kepada pelaku-pelaku yang kemudian mereka memilih pilihan yang sebetulnya itu diharamkan oleh Allah, saya yakin hati kecil mereka pasti merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru. Sehingga endingnya adalah hati nggak akan tentram, gitu ya. Nah, Benar, maka iya, maka kalau kemudian tadi ditanyakan apakah pemikiran ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya penting, ya gitu ya. Sehingga dengan formulasi 3 formulasi ini ya, heeh. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita nantinya untuk melihat ya, apa namanya, apakah ya, pemikiran yang kemudian kita ambil itu adalah benar gitu ya. Dan ya berdasarkan iya, kepada konsep ini ya saya berani untuk mengatakan ya bahwa alternatif Islam itu memenuhi 3 indikasi ini Mbak Tri gitu ya. Nah sehingga iya saya benar. juga berani untuk kemudian mengatakan Islam itu layak menjadi alternatif karena dia ya memenuhi 3 indikator, sebagai sebuah pemikirannya benar tadi. Begitu Mbak Tri ya, heeh. Iya, Jadi memang kita harus ngambil Islam tuh karena itu gitu, iya, mhm. heeh. Selanjutnya nih Ustazah, Iya, berkaitan dengan Islam gitu ya, ketika memang mhm, berbicara tentang Islam, seberapa efektif gitu Islam itu mampu, melindungi, generasi saat ini gitu ya, bahwa kita ketahui bahwa sesungguhnya generasi itu adalah, pelanjut estafet, suatu negeri, Ustazah. Ya mhm, karena memang mengingat, apa ya, gaya hidup masyarakat saat ini gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh,
paham tadi yang memisahkan agama dari kehidupan gitu ya, jika kita berkaca kepada Islam tadi, seberapa efektif gitu melindungi generasi. Ya, kalau saya ditodong pertanyaan ini, efektif nggak efektif ya, mungkin saya akan mengajak sahabat, lebih, apa namanya, lebih kepada pendekatan historical ini ya, Mbak Tria, gitu ya. Karena Iya, memang, Ustazah. berbicara tentang Islam ya, sebetulnya kan tadi ya, dengan konsep kesempurnaannya, kemudian, konsep bahwasanya Islam itu ya memiliki sebuah otoritas negara gitu ya. Nah, yang ini ya, dulu dalam pendekatan sejarah gitu ya, secara historical ini sudah terbukti bahwa, Islam sudah pernah membuktikan, apa namanya, atau, bahasa sederhananya begini, sudah ada track record-nya gitu ya, heeh. Sudah ada pembuktiannya ya, selama 13 abad lebih ya, ketika kemudian Islam sebagai, sebuah, aturan yang benar datang dari Allah ya, dengan kesempurnaannya ini diterapkan ya oleh sebuah, negara yang memang memiliki otoritas penuh untuk menerapkan setiap kebijakan yang diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa begini? Karena memang konsekuensi dari sebuah, negara Islam itu adalah, apa namanya, mampu ya dengan asasnya berlandaskan kepada ketakwaan kepada Allah ya, eee, memiliki sebuah tanggung jawab penuh ya terhadap Allah untuk bisa menerapkan, Islam yang sempurna ini supaya bisa memobilisasi kebutuhan dan menjamin kehidupan masyarakat ya ataupun rakyat dari sebuah negara itu ya, untuk mendapatkan jaminan-jaminan kebutuhannya. Banyak ya kalau bicara jaminan kebutuhan itu banyak. Apakah Iya, jaminan keamanan, kemudian kesejahteraan secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sahabat, ini semua sudah terbukti gitu ya, sejak Rasulullah mendirikan sebuah negara ya, yakni Daulah Islam di Madinah pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian, dilanjutkan ya dengan Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan lagi dengan masa kekhilafahan sampai kemudian berakhir di 3 Maret 1924 gitu ya. Nah, berakhir di kekhilafahan Utsmani gitu ya. Nah, dan, ini menjadi sebuah perenungan kembali gitu ya bagi kita. Kenapa dari tadi saya minta, apa namanya, mengajak merenungi gitu ya, karena memang ini lebih banyak, apa namanya, kita flashback gitu ya, mengingat sejarah keemasan kita. Bahwa memang ya konsep yang kemudian tadi saya sampaikan, kesempurnaan Islam, kemudian Islam adalah agama yang benar dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang real pernah diterapkan. Jadi dia bukan hanya sebuah isapan jempol belaka gitu Mbak Tri, gitu ya. Nah jadi iya, ini bukan, utopia ataupun bukan apa namanya, sebuah apa ya, angan-angan, bukan. Tetapi catatan emas peradaban Islam itu telah membuktikan bahwa ya, generasi yang bisa dilahirkan ya, pada masa ketika Islam diterapkan oleh sebuah negara yang tangguh, yang handal, yang mandiri gitu ya, yang, apa namanya, pemimpinnya itu merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk bisa melaksanakan syariat Islam secara sempurna gitu ya. Lalu kemudian juga merasa bahwa di pundak-pundak mereka itu ada responsibility, tanggung jawab yang begitu besar yang harus mereka, eee, apa namanya, pertanggungjawabkan nanti ya di hadapan Allah ketika Yaumul Akhir ya. Sehingga sosok negara yang kemudian tampil di dalam sistem kehidupan Islam ini adalah negara yang bertindak sebagai ro'in dan junnah. Jadi negara itu bertindak ya sebagai penanggung jawab sekaligus junnah, Mbak Tri. Junnah iya, itu perisai ya, heeh, perisai, pelindung pelindung. gitu. Nah jadi, inilah konsep yang kemudian diterapkan ya di dalam negara Islam, ya, dan gambarannya sebuah negara yang seperti ini kalau kita mau membuktikan ya, ini sudah berhasil dulu, menghasilkan generasi-generasi yang produktif dan tangguh ya. Nah, contohnya ya ini, sosok yang cukup fenomenal, Mbak Tri ya gitu ya, Iya, Muhammad Al-Fatih, Muhammad seorang Al-Fatih. pemuda yang, di usia 24 tahun ya itu sudah bisa menaklukkan benteng Konstantinopel, bahkan menjadi panglima terbaik dari pasukan terbaik yang dijanjikan oleh Allah dan diberikan bisyarah ataupun kabar gembiranya oleh Rasulullah, bahkan 7 abad sebelum dia hidup, gitu. Nah, jadi, ini merupakan sebuah bukti ya bahwa memang, apa namanya, sosok ya generasi yang memang,
handal, yang apa namanya, tangguh ya, produktif, berkualitas, itu bisa ya diproduksi ataupun dilahirkan ya di dalam sebuah sistem, apa namanya, kehidupan yang dijalankan oleh negara Islam tadi. Yang kita tahu bahwa ya rivalnya ya, rival dari Muhammad Al-Fatih ya, iya, mohon maaf. Iya, ada Iya. kesalahan teknis sepertinya ya, heeh, jaringan. Ya jadi, apa namanya, dari sisi ya, dari sisi yang lain gitu ya, kita melihat, sosok generasi ya, yang selanjutnya itu ya Mbak Tri, ada, Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah, sepupunya Rasul gitu ya, yang kita tahu bahwa beliau masuk Islam itu di usia yang sangat muda gitu ya, di usia 8 tahun gitu ya. Nah, ini cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa sebetulnya ya, Islam punya buktinya gitu ya. Islam, memiliki generasi yang, apa namanya, bisa untuk dihasilkan ya dalam, apa namanya, bentuk output generasi yang berkualitas. Lalu kan kemudian kita bertanya, emangnya apa sih yang dilakukan oleh Islam? Apa yang kemudian dilakukan oleh negara tersebut sampai kemudian, mampu mewujudkan generasi yang seperti ini? Nah, ini kan saya rasa menjadi pertanyaan kita semua ya Mbak Tri ya. Nah, maka di Iya, sini betul, Kak. ya, apa namanya, yang harus kita pahami bersama ya, dengan apa namanya, fungsi negara sebagai roin dan junah ya, yang kita, lihat ya, kalau kita mau komparasikan dengan keberadaan negara hari ini jauh, gitu ya, heeh. Ya, dengan asasnya tadi ya, sekuler tadi gitu ya. Nah, kita kita memahami bagaimana, track record berjalannya sebuah negara dengan, landasan pemikiran yang tidak berdasarkan kepada Islam. Nah, sedangkan Iya. di dalam Islam ya, untuk menyelamatkan generasi ya, negara memang betul-betul melakukan sebuah upaya yang serius. Kenapa saya katakan serius ya? Karena negara Islam itu menyiapkan sebuah mekanisme yang begitu sempurna, Mbak Tri. Ya, kalau Iya. saya mau sederhanakan ya, saya akan coba gambarkan bagaimana ya, upaya yang dilakukan oleh negara ya, itu nantinya ya, mempersiapkan bagaimana upaya-upaya preventif ya, pencegahan terhadap segala hal yang bisa terjadi ya terhadap generasi kita gitu ya. Lalu kemudian juga, nanti ketika kemudian sudah terjadi case ya ataupun, kasus ya, karena memang saya katakan kasus ya bukan fenomena, karena di dalam Islam selama 13 abad ya, ini juga kita harus, jujur ya, hanya ada 250-an kasus kriminalitas yang terjadi dan itu tidak semuanya berasal dari kasus generasi. Ya, yang menimpa generasi kita ini kan luar biasa gitu ya. Nah, jadi, apa namanya, kondisinya adalah ya, karena memang ketika sudah dia terjadi ya, case kasus ini ya, ada tindakan yang cepat, secara kuratif itu, langsung menyelesaikan persoalan ini. Nah, gambaran preventifnya seperti apa gitu ya, sebelum, persoalan terjadi di tengah kehidupan masyarakat ya, wabil khusus, menimpa generasi ya, negara sudah menyiapkan ya, prosedur, edukasi dan sanksi gitu ya. Nah, prosedur edukasi ya ini melibatkan masyarakat secara luas dengan pengontrolan negara secara penuh. Yang ini secara, ringkas ya, mungkin saya bisa gambarkan ya, tombaknya itu adalah ujung tombaknya itu adalah pendidikan dan media, gitu. Nah, di dalam pendidikan ya, konsep pendidikan Islam ini juga menjadi sesuatu yang cukup berbeda ya dengan, konsep pendidikan yang ada hari ini gitu. Karena memang dari sisi asasnya saja sudah berbeda gitu ya. Nah, apalagi tujuannya. Tujuan di dalam sistem pendidikan Islam itu adalah, bagaimana ya proses sistem pendidikan ini berlangsung
untuk menjamin tujuan pendidikan tercapai, yakni membentuk kepribadian Islam pada individu generasi. Jadi Iya. bagaimana individu generasi yang nanti akan dihasilkan itu adalah orang-orang yang bukan cuma cakap iptek, Mbak Tri, tapi juga Iya, dia Ustazah. cakap lah. Karena apa? Karena di dalam pendidikan dia dibekali dengan pemahaman yang benar tentang Islam, yakni mumpuni akliyah Islamnya, ya akliyah Islamiyahnya, lalu kemudian mumpuni nafsiyah Islamiyahnya. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia putuskan itu akan selaras dengan apa yang dia lakukan. Kalau sekarang kan banyak kebalik ya. Dia paham, tapi kemudian nggak dilakukan. Gitu. Nah, dan yang paling menarik lagi ya Mbak Tri, konsep ini itu tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Iya, benar. Karena ya ini dilaksanakan secara sistemis ya dan saling terhubung ya, terkoneksi ya antara keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama ya bagi generasi kita, yakni nanti di dalamnya ada peran ibu ya sebagai madrasatul ulanya gitu. Lalu kemudian juga ini didukung oleh apa namanya sistem pendidikan yang juga diterapkan di dalam sekolah. Nah, dan lebih dari itu ada satu elemen pendidikan yang cukup menarik ya bagi saya gitu ya, yang juga tidak kita temukan hari ini, bahwa masyarakat itu adalah elemen pendidikan yang juga bertanggung jawab terhadap pendidikan generasi. Ya, heeh. Ya, jadi apa namanya ini ya gitu dari sisi pendidikan. Lalu kemudian media juga seperti itu. Gitu ya. Bagaimana media ya ini juga akan menjadi sesuatu yang akan dikontrol oleh negara secara optimal gitu. Jadi secara penuh ya. Negara bahkan akan melihat konten apa yang akan disebarkan. Dan ini menjadi tanggung jawab penuh negara gitu ya. Nah, itu dari sisi pendidikan. Kemudian ya dari sisi sanksi juga demikian. Bagaimana di dalam Islam ya, ini nanti juga include ya kepada solusi kuratif ya, solusi memperbaiki setelah kasus itu terjadi ya. Sebelum kasus terjadi ya, ada sanksi ya yang kemudian berfungsi menjadi zawajir ataupun pencegah gitu ya. Nah, setelah kasus terjadi ada jawabir sebagai penebus dosa. Jadi setiap pelaku yang sudah terlanjur melakukan kemaksiatan, mereka dihukum dengan sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan dijalankan oleh sebuah negara gitu ya. Nah, Islam ya, negara yang berlandaskan kepada akidah Islam agar nanti di akhirat mereka tidak dituntut lagi. Tetapi catatannya adalah yang melaksanakan ini adalah otoritas negara Islam. Lalu kemudian ketika sanksi ini disaksikan di depan umum, saya rasa ini cukup efektif untuk menjadi pencegah ataupun zawajir tadi. Nah, mungkin begitu ya, Mbak Tri dari bagaimana solusi efektif Islam akan menyelesaikan persoalan ini. Mohon maaf, kendala waktu ya. Karena kendala waktu ya Ustazah, artinya di sini saya simpulkan seperti itu bahwa fenomena permasalahan generasi kita saat ini itu lahir dari sebuah konsep kehidupan yang sekulerisme gitu ya, yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, kemudian konsekuensi kita sebagai seorang muslim menjadikan Islam itu sebagai sebuah perangkat aturan kehidupan gitu, dan di sini pentingnya gitu ya, tidak hanya peran individu kemudian keluarga gitu, bahkan negara gitu ya yang menjamin keselamatan generasi gitu ya, keselamatan masyarakatnya gitu, yang pastinya akan bisa diatur gitu ya dalam sebuah sistem kehidupan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, karena mengingat waktu, terima kasih kepada sahabat muslimah gitu ya, yang telah mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum dibacakan atau yang belum dijawab atau mungkin sudah terjawab gitu ya. Jangan lupa untuk senantiasa stay tune di program Muslimah Bercerita setiap Rabu malam, yang pastinya dengan tema yang lebih menarik lagi dan semakin menambah wawasan keimanan kita kepada Allah gitu ya, keimanan kepada Allah. Nah, kemudian saya mohon maaf gitu ya, mewakili pemateri kemudian segenap tim
meminta maaf kepada pemirsa semua, kepada Allah memohon ampun. Sekian dari kami, Muslimah Cerdas Hanya Dengan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berbagi kebaikan dan informasi seputar Islam dengan cara like, komen, serta subscribe channel Muslimah Serumpun Sebalai. Dan jangan lupa untuk like fanpage Muslimah Serumpun Sebalai di Facebook. Berikan suka dan komentar kalian ya di setiap kiriman Muslimah Serumpun Sebalai. Jangan lupa pula untuk membagikannya agar Islam semakin tersyiar ke seluruh pelosok dunia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.